sudah tidak hadir, Nak? Karena sakit, Ibu. Karena sakit. Baik. Satu saja ya. Ya, Ibu. Oke, sekarang sebelum Ibu masuk pada penjelasan materi kita, terlebih dahulu Ibu akan memberikan motivasi belajar untuk kalian semua. Perhatikan, motivasi belajar kita pada hari ini adalah Ibu ambil dari sebuah kalimat bijaksana dari seorang ilmuwan ternama bernama Albert Einstein. Pasti di antara kalian pernah mendengar nama Albert Einstein? Baik. Beliau mengatakan bahwa saya tidak punya bakat khusus. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, maka peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan penerapan teorema Pythagoras. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi Pythagoras ini, silakan kalian melakukan kegiatan literasi. Buka buku kalian halaman 84. Baca materi yang ada di halaman 84 sampai 85. Silakan buka semua. Masalah-masalah kontekstual ini tentu saja harus ada kaitannya dengan segitiga siku. Sekarang kita perhatikan, apa sajakah masalah-masalah kontekstual yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Perhatikan, apakah kalian melihat segitiga siku-siku di sini? Ya, Bu. Gambar apakah yang Ibu tampilkan ini? Pada bagian apanya tenda ini kalian melihat? Bagian tiangnya, Ibu. Jadi ini adalah Hipotenusa. Jadi bisa kita tuliskan hipotenusa 50 meter. sama dengan 50 Meter. Kemudian di sini nampak ada satu lagi garis atau jarak yang sudah diketahui. Yang ini. Siapa yang tahu sisi apa ini yang 40 meter? Sisi 1. Sisi Satu. 1. Boleh. Sisi 1. 40 meter. Terus komponen apa yang belum diketahui? Sisi 2. Sisi 2. Ya, sisi 2. Oke. Apa rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Hipotenusa. Ya, silakan bacakan. Sisi 2 sama dengan Hipotenusa. Oh, sisi 2 sama dengan akar kuadrat Ya. 80 hipotenusa. Oke, yang di belakang bacakan. Apa tadi? Dalam kurung Ya, hipotenusa hipotenusa tutup kurung tutup kurung
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi 7 pohon yang dicapai adalah, jadi ini ya, 7 pohonnya adalah 4 cm. Sedangkan panjang tangga 5. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi setelah kita melakukan observasi akademik kelas pada hari ini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi tujuan observasi percakapan kita ini bukan mencari kesalahan Bu Kusmi pada saat mengajar, tapi kita berbagi pengalaman yang Bu Kusmi rasakan pada saat di observasi. Iya. Jadi Bu Kusmi, yang saya tanyakan ini adalah yang pertama, bagaimana perasaan Bu Kusmi setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaannya senang karena saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang guru. Apakah ya Bu Kusmi merasa ada perasaan terganggu pada saat pelaksanaan observasi kelas? Perasaan terganggu tidak, hanya saja ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan ketika sebelum saya masuk ke dalam kelas. Apakah dengan maksudnya saya untuk pada saat observasi ada perasaan gugup atau bagaimana? Untuk gugup pada awalnya iya, namun seiring berjalannya proses pembelajaran, saya melakukan kegiatan mengajar dengan seperti pada saat saya mengajar seperti biasanya. Jadi perasaan Bu Kusmi pada saat dari awalnya agak gugup ya, Agak gugup. tapi setelah pembelajaran berlangsung sudah hilang perasaannya. Betul. Jadi dalam proses pembelajaran Bu Kusmi tadi, apakah Ibu Kusmi sudah merasa pembelajaran itu sudah tercapai? Secara keseluruhan saya merasa belum, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh ya, jadi prosesnya sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hal ya. Betul. Jadi kira-kira apa yang Ibu Kusmi akan lakukan untuk mencapai hal yang Ibu Kusmi akan lakukan? Iya. Jadi saya pada saat saya membuat perangkat pembelajaran, saya ingin peserta didik saya itu melakukan pembelajaran secara kolaboratif, sehingga saya membuat pembelajaran dengan strategi pembelajaran kooperatif, di mana saya membuat kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran. Ternyata setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, banyak saya lihat peserta didik itu justru dalam kelompok tidak berkolaboratif dengan baik. Ada beberapa peserta didik yang justru mengandalkan temannya dalam pencarian informasi, dalam penyelesaian tugas LKPD yang saya berikan. Nah, itulah yang menjadi indikator saya menganggap bahwa pembelajaran saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh, jadi masih ada beberapa hal ya Bu Kusmi yang diharapkan belum tercapai ya. Iya, betul, Jadi Pak. kira-kira untuk menangani hal tersebut, kira-kira Bu Kusmi Berikutnya adalah saya melihatkan selama ini kita tahu bersama bahwa saya sebagai guru matematika tentu menyadari bahwa peserta didik itu ketika mendengar kata pelajaran matematika langsung mereka tersugesti bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Jadi mereka malas untuk belajar matematika, belum belajar tapi sudah tersugesti bahwa itu sulit. sudah kalah duluan ya sebutannya yang istilahnya. Iya, betul Pak. Sehingga pada saat pembelajaran ketika mereka sudah tersugesti sulit, kemudian mata pelajarannya disajikan dalam bentuk yang tidak menarik, monoton, kemudian media pembelajarannya juga tidak menarik hati mereka, itu membuat mereka justru bosan di dalam, cerita bersama temannya saja, tidak memperhatikan, penyelesaian LKPD-nya juga tidak tuntas. Jadi saya berkesimpulan bahwa saya harus
membuat media pembelajaran, kemudian membuat keadaan kelas yang menarik, seperti saya memberikan mereka ice breaking, kemudian saya memutar video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, kemudian penyajian PPT ketika saya memaparkan materi itu PPT-nya dalam bentuk yang menarik, seperti saya membuatnya dengan menggunakan Canva, ada fitur-fitur yang membuat mereka senang melihatnya seperti itu. Dan saya juga rasanya guru matematika itu harus memiliki sosial emosional yang bagus. Kalau guru matematika itu sosial emosionalnya tidak baik, seperti tukang marah, tidak ramah terhadap siswa, mood mereka untuk belajar saya kira kurang. Jadi begitu ya Bu Kusmi. Jadi Ibu Kusmi akan melakukan berbagai trik untuk supaya anak-anak ini lebih aktif, menyenangkan motivasi anak-anak, lebih menyenangkan. Seperti itu dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi kira-kira apa lagi yang Bu Kusmi akan lakukan supaya anak-anak ini bisa semakin senang, semakin termotivasi untuk ikut belajar matematika? Mungkin saya juga akan memberikan tes formatif dengan kuisis, karena pada pertemuan sebelumnya saya memberikan tes formatifnya hanya dengan penyajian LKPD, di mana anak-anak hanya menuliskan saja di kertas. Saya belum memberikan tes formatifnya lewat kuisis. Saya berharap dengan pemberian tes formatif dengan kuisis itu mereka akan lebih antusias dan tertarik. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasinya Bu Kusmi? Apakah Ibu menganggap ini sudah efektif atau belum? Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memberikan asesmen awal pada saat kegiatan awal, kemudian dari asesmen awal itu saya melihat kemampuan peserta didik, kemudian pada saat pembagian kelompok berdasarkan asesmen awal itulah saya membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Hanya seperti yang saya telah utarakan tadi di awal, Pak, harapan saya pada saat pembagian kelompok tersebut kan saya berharap bahwa mereka itu dapat berkolaborasi dengan baik. Tetapi ternyata itu kendalanya bahwa ada beberapa siswa yang justru mengandalkan siswa yang lain. Saya berharap bahwa pada pembelajaran selanjutnya anak-anak yang kurang antusias untuk berkolaborasi itu bisa saya tingkatkan cara berkolaborasinya, Pak, sehingga tujuan pembelajaran yang saya capai bisa terpenuhi. Jadi intinya di sini anak-anak masih kurang percaya diri ya. Iya, betul. Percaya diri, jadi Bu Kusmi bisa mungkin mencari supaya anak-anak bisa percaya diri untuk tampil di depan, jangan cuma hanya ketua kelompok ya tadi, individu satu-satu saja yang bisa ke depan untuk tampil di depan teman-temannya. Jadi kesimpulan yang Ibu Kusmi bisa tarik dari proses pembelajaran di kelas ini supaya meningkatkan lagi apa kira-kira yang akan dikembangkan ke depan? Jadi kesimpulan yang saya bisa tarik adalah bahwa tetap pembelajaran kolaboratif itu tetap perlu kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran agar peserta didik mampu bekerja sama dengan baik. Hanya saja perlu ada kiat-kiat khusus dari saya selaku guru mata pelajaran untuk lebih meningkatkan kemampuan kolaborasi mereka dan menyajikan pembelajaran matematika secara semenarik mungkin sehingga minat belajar mereka dalam belajar matematika itu bisa meningkat, karena dari situlah mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik Bu Kusmi, mudah-mudahan apa yang Bu Kusmi rencanakan bisa berjalan dengan baik. Anak-anak
anak-anak bisa bersemangat mengikuti pelajaran matematika. Saya tunggu kabarnya Bu Husni ya. Iya, Pak. Berikutnya mudah-mudahan sudah bisa berhasil dengan apa yang Bu Husni telah lakukan. Terima kasih Bu Husni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi